Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani. Saya dari KPI 3A. Di sini saya akan melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran mengenai jurnalistik. Ayat jurnalistik yang pertama ada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu pasti diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat jurnalistik yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 83. Ayat ini menjelaskan tentang tugas jurnalis menyiarkan berita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bi walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Ayat jurnalis yang ketiga ada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini menjelaskan tentang tugas jurnalis menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat jurnalis yang keempat ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat jurnalistik yang kelima ada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menjelaskan tentang jurnalis harus menulis berita yang mudah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat jurnalistik yang keenam ada Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ayat ini menjelaskan bahwa jurnalis harus bersikap adil dalam pemberitaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu. Zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ayat jurnalis yang ketujuh ada Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa jurnalis harus selektif dalam menerima informasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran mengenai larangan bagi jurnalis. Yang pertama, ada Quran Surat An-Nur ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa jurnalis dilarang menerima berita bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu haza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, ada Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawlaz zur. Yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Yang ketiga, ada Quran Surat An-Nur ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, saya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran mengenai media jurnalistik. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Alaq ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi 'allama bil qalam. Yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Yang kedua, ada Quran surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, ada Quran surat Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu biaydihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat, ada Quran surat An-Najm ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, ada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Yang artinya, dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Dan yang terakhir, ada Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhil Mahfuz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dalam pelafalan ayat suci Al-Quran maupun penerjemahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.